Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema tentang role model tokoh pahlawan Indonesia. Podcast ini nanti bertujuan untuk membangun kembali nilai-nilai bela negara dari tokoh pahlawan tersebut. Sebelumnya, kita akan kenalan dulu nih sebelum lanjut ke topik pembicaraan kita hari ini. Ada baiknya kan kita kenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal. Dimulai dari diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, selaku host di podcast kali ini. Saya dari RSUD Lahat dengan jabatan radiografer terampil. Baik, untuk ketiga narasumber kita, boleh dikenalkan mulai dari Kak Tika dulu. Halo Kak Tika. Hai Kak. Ini boleh diperkenalkan diri dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Faisal. Izin perkenalkan semuanya. Saya Tika Wulandari. Saya dari instalasi radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Sekian Kak. Terima kasih Kak Tika. Untuk narasumber selanjutnya boleh. Halo Kak Linda, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Kak Faisal, halo semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Linda Permatasari, biasa dipanggil Linda. Saya sendiri dari Puskesmas Saungnaga, Kecamatan Kikip Barat, jabatan saya sebagai bidan terampil. Terima kasih. Terima kasih Kak Linda. Untuk narasumber kita selanjutnya, boleh. Halo Kak Lindri. Hai, ya, terima kasih Kak Faisal. Halo Ya, semuanya, saya akan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Fitri Puspa, jabatan saya sebagai bidan terampil di UPT Puskesmas Muara Tiga. Terima kasih. terima kasih Kak Lindri. Baiklah kita langsung saja ya, sudah perkenalan, langsung kita ke topik. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih tokoh pahlawan yang ada di uang 10.000 itu? Beliau adalah Franz Kaisipo. Di balik gambarnya di uang 10.000 yang sering kita coret-coret, beliau adalah sosok yang sangat berjasa dalam penyatuan Papua di Indonesia. Untuk selanjutnya, boleh narasumber kita menjelaskan tentang biografi dari tokoh pahlawan tersebut oleh Kak Tika. Silakan Kak Tika. Oke, terima kasih semuanya. Di sini saya akan coba menjabarkan sedikit tentang biografi pahlawan nasional kita yang sering ada di uang 10.000 kita. Beliau ini bernama Franz Kai Sepo. Beliau lahir di Wardabiak 10 Oktober 1921. Pada tanggal 31 Agustus 1945, beliau ini merupakan salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih pertama di Papua dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada tahun 1993, beliau ini menjabat sebagai gubernur di Papua dan sekaligus gubernur keempat di Papua. Kaisepo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional atas usahanya seumur hidup untuk menyatukan Papua Barat. Pada Juli 1946, beliau ini menjadi salah satu utusan dari Papua yang menghadiri konferensi di Sulawesi Selatan dan ia menyarankan daerah itu disebut dengan nama Irian, di mana Irian sendiri itu artinya cahaya matahari yang mengusir kabut. Maka Papua itu lebih sering kita dengar dengan Irian Jaya. Beliau wafat pada tanggal 10 April 1979. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari biografi pahlawan kita. Selebihnya saya kembalikan ke host. Terima kasih Kak Tika udah memaparkan sedikit tentang biografi dari tokoh pahlawan Franz Kaisepo ini. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih implementasi nilai-nilai bela negara dari sosok pahlawan Franz Kaisepo ini? Bisa dijelaskan Kak Linda? Baiklah, terima kasih Kak Faisal. Saya di sini akan menjelaskan implementasi nilai-nilai bela negara dari sosok beliau ini.
yang dapat kita ambil dan terapkan pada kehidupan sehari-hari, mungkin yang pertama yaitu dari nilai cinta tanah air. Beliau ini memiliki rasa nasionalisme yang teguh dan memiliki yang kuat terhadap Indonesia, meskipun saat itu Papua sedang berusaha untuk dipisahkan. Untuk contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin kita dapat menerapkannya dengan cara bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik, serta mempromosikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional. Lalu dengan cara mencintai dan menjaga kebersihan lingkungan, contohnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara, beliau adalah sosok yang konsisten menyuarakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Contoh lain yang dapat kita terapkan di poin ini yaitu bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoaks, melawan hoaks atau provokasi yang ingin memecah belah bangsa. Selanjutnya yaitu em, sebagai seorang ASN yang dapat kita terapkan dari poin kesadaran berbangsa dan bernegara ini, kita menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban, bekerja dengan penuh tanggung jawab, taat aturan, disiplin, bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu melaksanakan apel pagi untuk menumbuhkan loyalitas, kekompakan, dan semangat berkebangsaan. Mungkin dua contoh ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan mungkin disampaikan oleh narasumber berikutnya. Saya kembalikan kepada host, Kak Faisal. Terima kasih Kak Linda atas penjelasan tentang implementasinya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Lindri selaku narasumber. Silakan Kak Lindri. Terima kasih kepada Kak Faisal. Saya akan melanjutkan beberapa dari penerapan yang bisa kita terapkan dari sosok beliau ini. Yang selanjutnya yaitu setia pada Pancasila. Jadi Kaisepo ini sangat berjuang melalui jalur politik dan diplomasi yang beradab. Beliau juga menghargai, bahkan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Jadi kita sebagai penerusnya, implementasi yang bisa kita terapkan bisa dengan kita bertoleransi antar umat beragama, suku, atau lingkungan di lingkungan kerja kita, menjadikan Pancasila sebagai filter dan menyerap budaya asing agar tidak bertentangan dengan norma kita. Yang selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Beliau ini sangat rela dipenjara bertahun dan menolak jabatan tinggi dari Belanda demi mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Nah, jadi sebagai penerusnya juga kita bisa mengimplementasikan dengan cara profesionalisme, bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa. Untuk kepedulian sosialnya, kita bisa menjadi relawan atau membantu sesama saat terjadi bencana. Dan yang terakhir, itu ada pengimplementasian di mempunyai kemampuan awal bela negaranya. Kaisepo ini memiliki kecerdasan diplomasi dan ketangguhan mental yang luar biasa dalam menghadapi tekanan politik. Nah, sebagai Gen Z, kita bisa mengimplementasikan dengan cara literasi digital itu membekali diri dengan kemampuan memilah informasi. Jadi jangan seluruh informasi yang kita dapat dari media sosial kita telan mentah-mentah. Jadi kita filter dulu. Untuk kesehatan fisik dan mentalnya, kita bisa menjaga pola hidup sehat, meminum vitamin, berolahraga. Jadi kita bisa berkontribusi langsung secara produktif bagi pembangunan negara. Mungkin itu implementasinya untuk kehidupan kita sekarang dari pahlawan Franz Kaisepo ini. Mungkin kita kembalikan ke Kak Faisal. Terima kasih Kak Lindri. Mungkin sudah cukup jelas ya tentang implementasi dari tokoh pahlawan Franz Kaisepo ini. Jadi kawan-kawan hari ini mungkin jika memegang uang 10.000, tolong diperlakukan dengan hormat karena di balik warna ungunya tersimpan darah, air mata, kesetiaan tanpa batas dari saudara-saudara kita di timur. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih narasumber Kak Tika, Kak Linda, Kak Lindri. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.